teman-teman, kita akan mengkaji mengenai gaya bahasa penulisan dalam cerpen yang berjudul Mengenyam Kesabaran karya Asma Nadia. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana Asma Nadia sebagai penulis menggambarkan atau memperkenalkan tokoh, latar, alur, atau mengenalkan amanat yang terdapat dalam cerpen tersebut. Yang pertama, kita akan mengkaji mengenai gaya bahasa penulis dalam menggambarkan atau memperkenalkan tokoh. Dalam cerpen ini terdapat beberapa tokoh. Yang pertama, terdapat tokoh Dede, yang kedua, AA, dan yang ketiga adalah AB. Yang pertama adalah tokoh Dede. Dede diperkenalkan penulis melalui dua bentuk, yaitu secara langsung dalam bentuk narasi dan melalui dialog tokoh lain. Penulis menggambarkan tokoh Dede sebagai sosok seorang istri yang berkarir dan selalu menjadi istri yang sabar, serta selalu baik dalam melayani suaminya, baik dalam mengurus rumah tangganya. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut. Tokoh yang kedua adalah AA. AA diperkenalkan penulis melalui dua bentuk, yaitu secara langsung dalam bentuk narasi dan melalui dialog tokoh lain. Penulis menggambarkan tokoh AA sebagai sosok suami yang sangat menyayangi istrinya selalu dan selalu juga menjaga istrinya dan tidak pernah mengungkit permasalahan yang terjadi dalam istrinya. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut. Selanjutnya yang ketiga adalah tokoh AB. Tokoh AB juga diperkenalkan penulis melalui dua bentuk, yaitu secara langsung dalam narasi dan melalui dialog tokoh lain. Penulis menggambarkan tokoh AB sebagai seorang dokter yang ramah dan baik kepada Dede yang selalu mengerti kondisi pasiennya. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut. Selanjutnya yang kedua adalah penggambaran latar dalam cerpen ini, yaitu dalam keseluruhan cerpen ini dapat dilihat bahwa penulis menggambarkan latar tempat melalui sebuah peristiwa, baik peristiwa yang sedang terjadi dengan dinarasikan penulis maupun peristiwa yang telah terjadi melalui dialog tokoh lain. Pada cerpen ini terdapat latar tempat pertama pada saat Dede dan AA menunaikan sholat subuh berjamaah dan mengurus rumah tangga. Jadi dalam latar tempat di sini adalah di dalam rumah. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut. Selanjutnya latar tempat yakni berada di rumah sakit pada saat mengecek kandungan Dede. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut. Nah, dari kutipan tersebut terlihat bahwa rumah dan rumah sakit merupakan tempat di mana cerpen ini berlangsung dengan konflik-konflik yang sangat baik dalam memerankan tokohnya. Selanjutnya, penggambaran alur dalam cerita. Jadi, dalam cerita ini menggambarkan sudut pandang yang dipergunakan dalam cerpen yang berjudul Mengenyam Kesabaran ini adalah memakai sudut pandang orang ketiga, di mana penulis adalah seorang yang berada dalam cerita dan menggunakan nama ganti seperti aku, kamu, kami, dan AA yang terdapat dalam kutipan berikut. Selain itu, dalam cerpen ini terdapat sebuah alur yang mana memiliki alur maju. Nah, yang terakhir adalah penyampaian amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita pendek tersebut. Dalam cerpen yang berjudul Mengenyam Kesabaran ini harus bersabar, jangan putus asa, karena rezeki tidak akan kemana. Tidak boleh menyesali sesuatu yang sudah terjadi, dan tidak boleh
Menganyam Kesabaran yang ditulis oleh Asma Nadia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila terdapat kesalahan serta kekurangan pada video ini, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.